Cek suara, bos. Cek suara, ada yang udah dengar atau belum? Mohon informasi suara. Udah dengar atau belum? Selamat datang Pak Komandan, Bapak Munirati Murtana, Ibu Basnia, Pak Eka Kristianasa. Semangat pagi. Selamat datang Mbak Ari Rahayu, Komandan, Bapak Munirati Murtana, Mbak Suryanti Samarinda, Pak Eka Kristianasa. Semangat pagi. Mbak Indri Dita Nasa, Suprapti Nasa, Mbak Suryanti Samarinda, Mbak Ani Rahayu. Semangat pagi semuanya. Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Di sini nanti sebelum materi saya sampaikan, akan saya tunggu mungkin sekitar jam 19.45. Nanti akan saya sampaikan dulu beberapa testimoni yang pernah saya lakukan, yaitu saya dari awal lebih menekankan pada agrobisnis. Agrobisnis itu tentang pertanian, peternakan, perikanan. Karena basic yang awal dulu saya lebih dekat dengan petani, peternak, dan petambak. Yaitu ini salah satunya POC NASA. Nah, POC NASA ini bisa dipakai untuk apa saja, termasuk manusia. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk Bapak Ibu untuk meminum. Tapi saya waktu dulu dalam menjelaskan ke prospek atau mungkin ke kelompok-kelompok tertentu, ini kualitas organiknya memang betul-betul luar biasa. Ini saya buktikan ya. Saya akan meminumnya. Ini masih kosong ya, POC NASA jelas ya. Ini sudah saya isi sampai penuh. Ini saya minum. Alhamdulillah dengan meminum ini yang pernah saya rasakan, tubuh menjadi lebih fit. Apalagi dalam kondisi mungkin badan kurang fit, itu saya lebih dekat dengan mengkonsumsi ini. Kenapa tidak menggunakan produk kesehatan seperti yang lain? Itu saya juga sama. Ini sebagai testimoni yang saya sampaikan untuk ke orang lain. Artinya apa? Kepada calon konsumen atau ke kelompok tani dan sebagainya. Ini memberikan gambaran bahwa produk ini bukan semata-mata hanya sebatas untuk tanaman, hewan, tapi manusia juga siap. Tapi mohon maaf ya, untuk teman-teman saya tidak menjawel satu persatu, karena ini HP jauh dari pandangan saya tidak begitu melihat tulisan dengan jelas. Maaf ya, nanti akan saya sampaikan intinya saja. Yang penting saya salam kenal dulu nanti untuk kesemuanya. Nah, sebelum ke materi ini, nanti sampai ke jam 19.45 saya sampaikan, baru saya mulai, karena waktu yang diberikan oleh panitia FKS 30 menit. Jadi sebelum itu saya sampaikan, saya berikan testimoni dulu, untuk biar teman-teman itu mungkin
tidak hanya apa ya memberikan testimoni hanya dari orang lain, dari diri kita. Kalau dari kita itu membuat branding kita lebih dahsyat. Tadi apa? Ke POC NASA, ternyata diminum tubuh menjadi lebih sehat. Misalnya kondisi masuk angin atau lebih kepada cuaca yang dingin. Contohnya seperti musim hujan seperti ini. Ini ternyata ketika saya minum sekitar 5 sampai 10 menit itu tubuh akan semakin hangat dan enak. Jos. Inilah POC NASA ya. Ada juga Viterna, karena untuk botol Viterna dan Viterna belum di stokis kami belum ada ya. Testimoni Viterna juga buat untuk manusia juga luar biasa. Nanti nafsu makannya dahsyat itu. Ya. Misalnya saya contohkan, misalnya ada anak kecil yang ketika dikasih makan kata orang Jawa itu didulang kok nggak mau. Lah ini bisa dikasih Viterna. Jadi Viterna itu bukan hanya untuk hewan ya, tapi untuk anak jangan sampai berlebihan ya. Untuk anak pakai sendok yang kecil itu, sendok gula yang kecil itu ya. Itu nanti dikasihkan kepada piring yang ada makanannya itu 1 sendok. Nanti mungkin 2 hari kemudian baru dikasih lagi. Kalau tidak percaya silahkan. Nanti anak bapak ibu itu akan makannya dahsyat. Tapi walaupun sekarang ada kit madu, ini Viterna juga oke. Karena apa? Viterna itu satu murah, volumenya banyak, ya, efektif. Nah, ketika ketemu ibu-ibu waktu ndulang anak itu kan tanya, Bu putranya makannya gimana? Wah, makan anak satu agak susah Pak, gini-gini. Nah, itu Viterna masuk dengan memasukkan 1 sendok kecil itu ke piring yang untuk memberikan makan anak itu akan dahsyat. Ya, testimoni Viterna juga bisa untuk diri kita, untuk misalnya kok makannya agak susah, itu kita minum Viterna. Atau juga ke anak kecil itu juga sama, dikasih 1 sendok seperti tadi, diaduk biar rata, dikasih kepada anak. Itu nanti jarak 2-3 hari itu anaknya udah mulai lahap dan cinta dengan makanan yang ada di rumah. Oke. Terus ada juga yang sering saya minum ini ya, untuk kesehatan mata saya. Ini juga saya minum. Ini kalau saya minum jumlahnya tidak hanya sedikit ya. Saya langsung biasanya mengambil nah ini ya 5 biar cepat. Saya pakai air minum, tujuannya apa? Biar cepat masuk, karena live streaming juga yang namanya NBP. Nah, NBP itu kalau teman-teman pengen cerdasnya luar biasa, ini minimal teman-teman atau bapak ibu harus minimal menghabiskan 3 botol. Nanti perubahan dalam berpikir bapak itu bagaimana, ini akan dahsyat. Saya juga kalau minum NBP itu juga tidak hanya sedikit. Saya kalau minum kapsul NBP ini juga sama. Saya memakai paling tidak kan 5 ya, langsung saya minum. Oke, luar biasa, mantap. Nah, ini untuk NBP kalau mau pengen cerdas seperti itu ya, minimal habiskan 3 botol. Tapi kalau pakai dosis yang 5 mungkin tubuh belum berkuat ya, dosis normal. Kalau dosis dalam kemasan seperti ini misalnya 2 kali itu 2 kapsul itu hanya dosis minimal. Tapi kalau
mau dosis yang lebih seperti saya mungkin 5 langsung. Biasanya kalau NBP ini saya kunyah, karena saya baru listeming, biasanya langsung saya pakai minum. Tapi kalau hari biasa tidak pakai air minum. Tujuannya apa? Biar air ludah kita tuh bercampur dengan NBP itu akan lebih maksimal. Oke, karena waktu sudah lebih dari jam 19.45, mungkin saya hanya menginginkan banyak. Nanti di akhir saya kalau ingin testimoni lagi akan saya tambahkan, mungkin ada amne, mungkin ada power, mungkin ada dan sebagainya, produk-produk lainnya. Karena saya di waktu dulu yang ada tuh untuk produk yang sekarang ini saya mungkin tidak hafal, juga tidak paham dengan apa yang ada di dalam gunaannya. Nah, untuk ini saya langsung sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Edi Santoso, owner dari Stokis AD213, beralamat di Klaten. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bapak Komandan Bapak Munir Hadi Murtono yang selama ini menjadi komandan FKI 13 yang membina kita semua, ya. Ini salah satunya grup kita tuh sangat dahsyat, peduli dengan mitra-mitranya. Tak lupa juga dari beliau-beliau, dari Bapak Agung Setiawan, Bapak Muhasanto Ali, Bapak Adi Nugroho, Bapak Sindu, ilmu-ilmu yang pernah saya serap. Ini terima kasih semuanya. Tidak saya sampaikan secara detail. Kami salam hormat untuk beliau-beliau yang sudah memberikan banyak manfaat pada diri kami, terutama juga testimoni baik dalam bentuk materi, bentuk ilmu, ini sangat luar biasa, ya. Salam juga dari teman-teman yang hari ini saya ajukan jempol, ya, sangat pembelajar, karena yang namanya pembelajar itu luar biasa, karena ilmu yang didengar hari ini belum tentu didapat waktu lain. Karena walaupun materi sama, itu yang diberikan oleh siapapun ini sangat berbeda. Maka yang namanya hauslah dengan namanya pendidikan. Karena pendidikan itu yang penting masukkan dulu di pikiran. Nanti biar pikiran itu yang mengolah. Yang penting masukkan. Artinya masukkan ilmu itu dari indera kita, terutama perbandingan, yaitu 2 mata dengan 2 telinga. Sementara kalau belajar ini ditutup, 1 mulut. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Ya, salam teman-teman untuk yang siap belajar dan saya siap berbagi. Ya, mungkin di dalam judul yang kemarin judulnya jelas, yaitu menjadi pendengar yang baik. Terus disambung dengan teknik closing dengan dukung egonya. Nah, mungkin dinasa ini sangat dahsyat sekali. Kenapa kok mendengar saja kok dibicarakan? Nah, mendengar saja kok harus diberikan sesuatu yang beda. Karena yang namanya mendengar itu adalah indera pertama kali yang diberikan oleh Allah itu sejak kita waktu di dalam kandungan ini, pendengaran kita tuh sudah dengar, sudah bisa untuk belajar, ya. Maka jangan heran ketika anak di dalam kandungan itu, ketika waktu ibu masih hamil itu sering didengarkan suara-suara yang baik, itu insya Allah hasilnya anak itu menjadi anak yang luar biasa. Maka pendengaran inilah yang optimal untuk dikembangkan selama hidup. Nah, yang menjadi pemikiran kita, kok kita dihubungkan dengan teknik closing. Nah, inilah yang sangat dahsyat, ya. Kebanyakan orang penjual kan istilahnya kan ini tidak menggunakan perbandingan telinga mata yang jumlahnya 2, sementara yang mulut itu hanya 1. Telinga 2 ini mencerminkan bahwa kita harus lebih banyak mendengar.
Mata, dua, ini juga harus lebih banyak melihat. Tapi yang ditekankan di sini adalah malam ini adalah mendengar, ya, satu konsep untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, kalau menjadi pendengar baik ini tentu saja lebih dekat dilakukan dengan secara offline. Tapi kalau online itu juga bisa, tapi rasanya kan beda sekali emosional kita yang ada diterima oleh kita, atau mungkin mereka kita terima itu emosionalnya tidak terbentuk. Tapi kalau offline ini sangat dahsyat, ya, karena yang namanya mendengar ini kita tuh sebenarnya belajar. Mendengar itu sebenarnya belajar satu, belajar dengan rendah hati untuk menerima informasi, tidak harus sebelum waktunya, kita tidak harus motong. Beda sama orang yang baru bercekcok, itu kita gini ngomong sini ngomong, yang dengarkan malah nggak ada, ya. Beda kita menjadi orang yang baik, itu ada orang yang pendengar. Artinya apa? Dengarkan dulu sebelum mereka berhenti berkata atau ngomong, tapi dalam kutip, tanda kutip, ngomongnya itu terarah dalam arti fokus pada apa yang baru kita bicarakan. Kita menjadi pendengar yang baik itu adalah kita belajar, ya, belajar rendah hati, menerima informasi dulu. Ya, kalau udah kita menerima informasi, nah ini kita akan bisa menyimpulkan, oh orang ini memiliki sesuatu atau memiliki permasalahan yang nanti ujung-ujungnya di sinilah saya akan masuk di sini, begitu. Nah, nanti untuk yang akan jelaskan di belakang. Ini saya cepat saja karena waktu hanya 30 menit. Nanti sementara untuk tanya jawab nanti di belakang. Oke, siap. Terus yang selain kita mendengar adalah belajar untuk rendah hati. Rendah hati dengan menerima apa yang seharusnya mungkin kita mau menjawab tapi kita tahan dulu, ya. Kita rendah hati itu menerima dulu apa yang mereka sampaikan. Intinya fokus di dalam kita mendengarkan masalah-masalah yang ada di dia. Jadi dengarkan dulu. Nah, nanti ini hampir sama dengan nanti prospecting itu hampir sama, ya. Mendengar yang baik dengan prospecting itu hampir sama, ya. Cuma nanti saya tekankan untuk masalah mendengar dulu, ya. Yang namanya mendengar itu tadi adalah belajar. Nomor satu adalah belajar. Yang kedua adalah memahami. Ketika kita mendengar itu kita bisa memahami. Memahami siapa? Ini beliau. Oh, beliau itu karakternya seperti ini. Terus dia dalam menyampaikan kok seperti ini. Orangnya tipenya kan tipe, mungkin ada tipe korelis, ada tipe, kita bisa paham. Oh, tipe korelis, ya. Dia ngomongnya cepat. Biasanya ngomongnya cepat, terus dia mau menangnya sendiri dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat ke karakter. Nah, untuk masalah karakter nanti bisa dibahas oleh teman-teman yang lain, ya. Di sini saya menjelaskan tentang pendengarkan. Nah, selain kita memahami karakter, kita nanti akan mengarah kepada sebuah permasalahan yang mereka alami itu paham. Oh, mungkin dengan kita memahami orangnya seperti itu dan menyimpulkan, oh itu cocok dengan produk ini, cocok dengan ini dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita mengerti apa yang mereka butuhkan. Kalau memahami kan memahami karakter, kejiwaan, perilaku dan sebagainya. Tapi kalau mengerti, ini mengerti apa yang sebenarnya dia butuhkan. Artinya apa? Kita harus menemukan hot bottom. Hot bottom itu kebutuhan dasar atau permasalahan-permasalahan yang harus dijawab dengan, misalnya dengan solusi seperti ini, misalnya dengan produk. Seperti mungkin di pertanian, oh mungkin Bapak ini mengalami masalah dalam pertanian tentang padinya yang hasilnya kurang maksimal. Mungkin kita dengarkan dulu, nanti lama-lama kita akan menemukan, oh seperti ini. Nah, solusi yang masuk apa? Jadi kita harus paham, berarti solusi yang tepat itu yang bagaimana. Jadi 3 hal dalam tadi yang menurut saya itu adalah untuk mendengar itu ada 3. Mungkin dari kekurangan yang lain itu bisa ditutup, karena untuk yang kami lakukan itu istilah daripada mendengar adalah 1 adalah belajar,
yang kedua adalah memahami, yang ketiga adalah mengerti. Ya, oke. Kita sebelum ke teknik closing, ini saya hubungkan dengan prospecting. Prospecting dengan mendengar itu hampir sama, cuma mendengarkan yang bagaimana. Nah ini kalau kita lakukan di mendengar dalam prospecting, kita harus tahu tahapan-tahapan prospecting yang mungkin dulu sudah dan sering disampaikan. Kita ulang lagi tidak apa-apa, karena semakin kita mengulang itu akan semakin baik. Ketika kita prospecting itu bukan bisa prospecting tentang bisnis, tentang produk, tentang apa yang kita harapkan. Ini nomor satu adalah cairkan kebekuan dulu. Ya, contoh kita mau ke prospecting ya, cairkan kebekuan ini artinya kita membuka pembicaraan. Contoh ketika ada orang yang baru duduk dan satu orang kita dekati, kita minimal dengan menganggukkan kepala, syukur bisa memberikan salam. Ketika sudah itu kita lakukan yaitu langkah kedua setelah cairkan kebekuan adalah membuat persamaan. Nah, kita mungkin mengucapkan salam, terus kita duduk, kita tanya-tanya, oh Bapak dari mana? Oh Bapak dari Jogja. Oh kebetulan saya juga di Jogja, ada teman Pak, Jogjanya Bapak di mana? Nah ini artinya apa? Menyamakan. Orang itu kalau sudah disamakan, dia akan semakin terbuka, membuka diri untuk menerima informasi yang akan kita sampaikan. Jadi satu adalah cairkan kebekuan, ya. Maka ketemu kita orang nasihat itu jangan, kalau ketemu siapapun itu belajar untuk tersenyum itu enak sekali. Ya. Bibir merengut dengan bibir ditarik ke belakang itu nyaman, lebih enak ditarik, atau cina tersenyum. Ya. Langkah kedua setelah cairkan kebekuan adalah membuat persamaan. Samakan. Ketika nanti seperti tadi yang Bapak rumah Jogja, saya juga ada teman di Jogja. Jogjanya di mana Pak? Oh di Godean. Wah kebetulan sekali Pak. Saya di sana, saya sering ke kantor Pak. Kantor apa? Nah, misalnya di itu. Wah kantor NASA Pak. Nah, itu bla 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 tindak lanjut. Akhirnya kalau udah ketemu persamaan, ya, kita mencari hot bottom. Nah, Bapak itu hot bottomnya apa? Kebutuhannya apa? Kita tanyakan. Bapak untuk aktivitas sehariannya apa Pak? Wah saya biasa Pak, saya petani Pak. Wah dasar Pak petani. Petani itu luar biasa loh Pak. Petani itu orang yang hebat loh Pak. Itu tidak orang yang tanpa pernah menyerah. Nah kita unggulkan dulu, kita puji dan sebagainya. Loh kok bisa begitu? Wah, ya bla 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 dan sebagainya. Akhirnya kita tanya terus, artinya tanya dalam arti kita tidak merocos, tapi tanya yang mengarah kepada permasalahan dia. Tanya, mungkin Pak, untuk sekarang tanamannya apa Pak? Oh baru padi Pak. Kira-kira sampai saat ini yang menurut Bapak itu kendala yang terbesar apa Pak? Ya, misalnya kita berusaha untuk masuk untuk kepada permasalahan yang dialami, misalnya apa? Oh orangnya banyak Pak. Nah Bapak yang gunakan apa Pak? Asa sumpah gunakan pestisida seperti ini, pakai ini kok nggak mempan pakai ini, nggak mempan pakai ini lah. Nah, baru kita masuk, tawarkan, maaf Pak, itu untuk rekomendasi. Kalau Bapak pakai pestisida kimia terus mungkin ya awal-awal bagus Pak, tapi lama-lama nanti juga yang namanya hama itu resisten Pak. Tahu resisten Pak? Resisten itu adalah hama itu akan menjadi kebal Pak. Kebal itu bagaimana? Misalnya ketika Bapak nyemprot itu ada yang mati, ya, ada yang semaput lah. Yang semaput inilah yang bahayanya Pak. Yang semaput ini nanti atau pingsan itu akan bangkit lagi dan menurunkan generasi yang lebih kuat lagi. Besok tembak pakai dosis yang sama tidak mempan Pak. Besok tingkatkan lagi lah, Bapak akan menjadi kecanduan. Di samping itu efeknya Pak, itu tanah kan menjadi rusak, bla bla bla, akhirnya seperti itulah. Kita tawarkan masuk mungkin dengan pembedah nih pupuk, tawarkan, tapi itu mungkin kita harus
hati-hati, jangan buru-buru masuk. Kita tawarkan yang mungkin alami, yang umum dulu. Misalnya kita tanya, Bapak sudah menggunakan pola organik belum misalnya. Nah, kita akan masuk. Nah, disitulah organik yang bagaimana, Pak? Pupuk kandang, Pak. Kalau pakai pupuk kandang nanti rumput di sawah malah justru semakin besar lah. Itu kan kadang kendalanya di situ. Memang kalau pupuk kandang kita harus berikan ke sawah, itu nanti rumputnya luar biasa dahsyat. Karena di dalam pupuk itu bibit-bibit rumput itu nggak mati, nanti akan tumbuh lagi. Paling aman seperti ini. Ini kalau sering pakai nanti rumput itu akan lama-lama semakin hilang, tanah kan semakin bagus. Ini sambil testimoni. Maaf kalau dulu saya fokusnya hanya di pertanian ya. Kita lanjut ya. Ketika dalam prospecting tadi sudah menemukan permasalahan dia, itulah yang namanya produk masuk. Artinya apa? Kita closing. Closingnya sederhana, Mak. Kita tidak menempatkan sebagai penjual, tapi sebagai solutor, memberikan gambaran-gambaran bahwa kita adalah dipercaya dalam di branding di lingkungan atau siapapun di daerah kita adalah sebagai solusi. Jadi untuk namanya menjual dulu. Kalau toh untuk menyampaikan ke ini mungkin kita belum memiliki keberanian yang kita gunakan orang ketiga. Ya. Gunakan orang ketiga itu siapa? Bisa menggunakan testimoni. Testimoninya apa? Nah, zaman sekarang kan zamannya YouTube kan sudah ada. Kita bawa HP tinggal lupa ini, Pak. Ini dulu tanamannya begini-begini, sekarang dahsyat begini. Itu kalau pakai alat, pakai testimoni. Atau ada juga yang menggunakan orang ketiga. Selain yang satu adalah pakai testimoni dengan alat atau mungkin brosur atau buku atau apa. Yang kedua adalah menggunakan orang ketiga. Artinya apa? Orang ketiga ini sudah menggunakan pupuk NASA. Kita rekomendasikan ke sana, Pak. Bapak sudah kenal ini belum, Pak? Bapak ini loh, Pak. Dulunya itu sering gagal panen, Pak. Bapak bisa datang ke sana, bisa belajar bagaimana cara untuk menjadi orang yang hebat. Kita rekomendasikan. Tapi sebelum kita rekomendasikan, kita harus sudah bisa bekerja sama dengan beliau. Tadi kita sebelum merekomendasikan ke dia, kita sudah kerjasama dulu. Kita kerjasama. Kalau misalnya Pak Joko misalnya Pak Joko nanti saya linkkan teman-teman atau calon prospek saya, nanti bagaimana? Ataupun nanti sebaliknya. Nah, disinilah namanya good team player atau kerjasama. Syukur itu lebih bagus lagi ketika ada upline dan downline. Ini akan dahsyat. Diusahakan jangan sampai crossline ya, karena crossline itu walaupun dalam NASA bagus, tapi nanti dalam pembagian misalnya PV-nya nanti akan kadang kalau tidak ada di hati itu ada semacam kurang enak, nanti akan menjadi permasalahan. Sebaiknya yang satu land atau satu sponsorisasi. Ini yang bagus ya. Jadi untuk tadi menemukan teknik closingnya itu seperti kita dalam prospecting. Kita seperti itu ya, pernah saya lakukan dulu. Saya dulu banyak dari petani-petani itu yang saya lakukan seperti itu ya. Pernah juga yang jauh itu biasanya menggunakan HP ya. Tapi HP yang masih jadul ya. Ada downline yang jauh itu mereka merekomendasikan ke saya. Dia telepon ke saya, tapi HP-nya diberikan ke calon konsumen. Ya, calon konsumennya dia itu nanti bertanya-tanya dengan saya. Dia kan tanya jawab tentang pertanian. Tapi ketika ini nanti ada order, itu yang punya HP tadi yang kebanjiran order, bukan saya istilahnya menempatkan sebagai seorang konsultan.
Nah, teman-teman juga bisa lakukan seperti itu. Jadi teknik mendengar itu dalam arti umum itu kita mendengar apa yang mereka di dalam dirinya tentang permasalahan, tentang solusi yang ingin diharapkan ini dari si calon konsumen atau prospek itu butuh seperti itu. Berarti kita mendengarkan. Bisa offline langsung itu kita ketemu langsung, kita ketemu orangnya, kita ketemuan di mana, atau kita ke rumah, kita bisa ngobrol bareng sama. Nah, disinilah kita menjadi pendengar yang baik. Kita pokoknya tidak menempatkan sebagai penjual. Kita jalin silaturahim, terus kita berani ke rumahnya untuk mendengar apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka butuhkan. Nah, kita sampaikan. Kalau untuk awal masih menawarkan suatu produk NASA kok masih ragu, gunakan yang cara kedua tadi, ya. Rekomendasikan ke teman Anda atau upline Anda atau downline Anda yang sudah menggunakan. Syukur di saat itu Bapak Ibu sudah siapkan HP dan temannya sudah disiapkan suruh menyiapkan, jika nanti ada telepon masuk harus diangkat. Kita berikan biar mereka telepon-teleponan. Nah, ketika ada closing produk, Anda atau teman-teman semua yang menjadi untungnya. Sederhana, kita menemukan bukan sebagai penjual tapi menjadi solutor. Ya. Jadi kita mendukung egonya, gengsinya dia atau emosional dia. Ya. Kadang orang yang emosionalnya tipe korealis itu dia orangnya nggak mau ngalah. Ya. Pokoknya dia ingin seperti ini. Nah, kita gunakan orang ketiga. Kalau Bapak sendiri, apalagi teman-teman Bapak atau Bapak Ibu semua, kadang yang namanya teman sama teman, rasa kepercayaannya ketika kita menawarkan sesuatu jelas banyak ditolak atau diketawakan atau dibully. Ya, maka gunakan orang yang ketiga. Ketika ketemu teman atau telepon sama teman, itu efektifnya gunakan orang ketiga. Atau downline Anda bisa, atau upline Anda, intinya nanti kerjasama. Jadi di NASA itu banyak cara dalam menjual. Mungkin seperti tadi yang saya gunakan adalah cara-cara yang offline. Yang online pun mungkin nanti sama. Ya. Kalau via telepon telepon sama menelpon itu saya kira hampir sama. Intinya kalau di dalam pembicaraan kita tuh jangan terburu-buru memotong pembicaraan atau menjawab. Tunggu sampai betul-betul selesai permasalahannya, keluar semua, baru kita masuk. Kita bertanya, kita ulang, tanya. Kira-kira kalau Bapak sudah seperti itu, kira-kira apa yang Bapak harapkan? Misalnya seperti itu. Biar ini kan nanti keluar suara penjelasan lagi lebih. Kita mancing dengan supaya masalahnya dia tuh seakar-akar itu keluar semua. Baru kita memasukkan. Nah di sini inilah yang banyak yang kita lakukan distributor NASA waktu lalu ketika masih offline semua. Jadi masih offline saja, waktu produk juga masih sedikit, cara seperti itu juga efektif. Apalagi sekarang zamannya lebih canggih, ada WA, ada Instagram, wah itu harusnya lebih dahsyat sekarang, ya. Nah, kalau di cara-cara di offline seperti tadi, ya, jadilah orang yang seperti awal yang saya jelaskan tadi, jadilah orang yang mendengarkan itu adalah belajar, yang kedua adalah mengerti, yang ketiga adalah memahami. Terus teknik closing yang ketika di offline yang saya lakukan dulu adalah seperti itu. Pokoknya jangan semata-mata kita jangan menjadi orang yang betul-betul ahli. Justru kita tuh merendah hati, kita belajar dengan beliau. Kadang ilmu itu datang juga dari beliau, atau dari mungkin kalau fokusnya ke petani, kita dapat ilmu dari petani. Kalau kita
testimoninya kepada produk kecantikan, mungkin dia sudah memakai produk ABC dan sebagainya, dia akan menyampaikan masalah atau materi-materinya yang kita serap. Kadang itu bisa dijadikan untuk teman-teman yang lain. Jadi mendengar itu ternyata dasar. Ya, jangan berhenti untuk mendengarkan. Intinya supaya kita hasilnya lebih bagus, hindari yang namanya perdebatan. Ya, perdebatan itu walaupun Bapak Ibu menang, jelas Bapak akan rugi. Ruginya apa? Jelas tidak closing, tidak membeli produk Bapak Ibu, atau bahkan Bapak Ibu nanti akan tidak dalam hubungan teman nanti, karena apa? Mereka merasa kalah, dia akan menjauhi Bapak, kita rugi. Ya. Justru kita rendah hati, pembelajar, dan mau mendengarkan keluhan-keluhan dari beliau, bahkan apa yang mereka menjadi masalah kita berikan, kita menjadi solutor. Bahkan tidak hanya produk satu, produk yang lain, mungkin tidak hanya produk pertanian, mungkin kesehatan, mungkin kecantikan, dan sebagainya, masuk semua. Ya. Maka hati-hati ketika kita dalam memberikan solusi kepada calon-calon kita, jangan terburu-buru menyampaikan dengan produk. Intinya kita harus tuntaskan dulu permasalahan yang ada di dalam beliau. Ini baru kita memasukkan solusi. Solusinya tadi apa? Kira-kira ada 2 hal tadi supaya kita closing. Ya, kita ulang ya. Untuk memberikan solusi atau mendukung egonya agar mereka nanti akan masuk dan menggunakan produk NASA, yaitu satu adalah gunakan alat atau testimoni. Testimoni itu bisa dari brosur atau buku atau dari video yang sudah pernah menggunakan. Ini adalah testimoni yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita closing, kita gunakan orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Ya teman Anda, teman Bapak Ibu semua. Tapi usahakan jangan pernah kerjasama dengan crossline, dalam arti kita berjualan secara bersama. Kalau kerjasama dalam hal misalnya tentang pinjam-meminjam produk, silahkan. Mungkin istilahnya kita yang namanya teman, kita tetap berbagi, gantian, saling mendukung, itu boleh. Tapi untuk kerjasama dalam penjualan atau kerjasama dalam tim, diusahakan satu line atau satu grup. Ini akan lebih efektif. Karena yang namanya nanti ujung-ujungnya ada masalah duit, itu kadang bisa menjadikan perpecahan atau mungkin menjadi nggak enak lah istilahnya, lama-lama nanti akan menjauh semua. Ya. Jadi untuk teknik-teknik mendengar ini sebenarnya dari dulu sudah diajarkan. Tapi kalau kita lihat di dalam keseharian kita, ya itu tuh orang lebih banyak suka ininya yang lebih banyak. Lah kita orang NASA, mitra NASA itu harus beda. Ya, kita sifatnya hanya bertanya lalu diam, bertanya diam, dengarkan, ya, maksimalkan ini loh, 2 telinga dengan 1 mulut ini harus kita betul-betul manfaatkan. Kita lebih dekat dengan mendengar, melihat dengan 2 mata. Ini betul-betul semuanya akan masuk di dalam otak kita. Ya. Maka di luaran sana orang tuh butuh perhatian. Misalnya apalagi cerita, mereka disuruh menceritakan tentang keluarganya, anaknya. Kalau kita tidak potong, mereka jelas seharian untuk ngomong itu luar biasa. Ya. Tapi ketika disuruh mendengarkan, kadang karena mereka tidak terbiasa ada pendidikan seperti ini. Lah di NASA luar biasa, banyak materi-materi yang sambung dengan bisnis kita. Salah satu juga performance kita atau penampilan kita yang harus beda.
di mata masyarakat kita harus menjadi orang yang berbeda karena memiliki jiwa yang peduli, jiwa yang rendah hati, jiwa yang menjadi solutor. Jadi kita bukan semata-mata hanya tentang bisnis dan bisnis, ya. Jadi di dalam lingkungan kita dimanapun berada. Maaf, ini ada gangguan sinyal, jadinya agak putus tadi, gangguan sinyalnya kurang, cuaca habis hujan, ya. Karena yang namanya alam itulah seperti tadi, walaupun kondisi yang kita usahakan sebagaimana, tapi kalau alam itulah yang tidak bisa kita lawan. Oke, mungkin sedikit gambaran yang ada di dalam materi malam ini, yaitu adalah teknik mendengarkan. Itu sebenarnya hanya itu aja. Jadi tidak ribet lah istilahnya, banyak, sederhana saja. Teknik-teknik di nasihat itu yang diberikan oleh mentor-mentor itu hanya sederhana, ya. Yang mendengarkan tadi juga ada 3 hal yang saya sampaikan, kita ulang lagi, yaitu adalah mendengar adalah belajar, belajar adalah memahami, yang ketiga adalah belajar adalah mengerti. Nah, di sini itulah yang saya sampaikan. Untuk mendukung egonya, ya tadi kita harus lebih aktif mendengarkan daripada lebih banyak mendengarkan, berbicara. Itu yang selanjutnya adalah ini kok mohon informasi untuk teman-teman, masih bisa suara, masih bisa nggak nih? Kayaknya nggak nyambung. Kita harus lebih aktif mendengarkan dari. Selamat pagi teman-teman. Daripada lebih banyak gangguan apa ya?